Pada tahun 2015, jumlah anggota Gerakan Pentakostal Karismatik mencapai 643 juta orang, melebihi umat Protestan pada saat itu. Tetapi banyak gereja juga yang berdiri secara independen dan menolak untuk mengakui dirinya sebagai kategori dari Pentakostal juga karismatik. Ciri khas dari GPK sendiri ini adalah pengalaman tentang Tuhan, karena mengidentifikasikan Pentakostal sebagai bentuk spiritualitas. Gerakan Pentakostal ini resmi pada abad ke-20 di Los Angeles yang disebut sebagai awal mula. Pada akhir abad ke-19, ada gagasan yang muncul bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, mereka ini diharapkan untuk dapat mempersiapkan diri menjadi pelayanan misionaris. Ide ini sering dikaitkan dengan pembaharuan rohani untuk umat Kristen agar mereka dapat mempersiapkan diri sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka ada hubungan erat antara pencurahan Roh Kudus ini dengan kegiatan misionaris, yaitu bahwa pengalaman Roh Kudus ini dapat diakui oleh semua orang yang percaya bahwa Pentakosta akan terjadi yang lagi. Nah, pada gelombang yang pertama terdapat Pentakostal klasik. Pada September 1906 terjadi pencurahan Roh Kudus di Gereja Metodis Azusa Street, yang kemudian disebarkan di Amerika ke seluruh dunia, yang ditandai dengan orang-orang bergerak, berdansa, bernyanyi dengan semangat. Spiritual inilah terjadi tanda orang asli Afrika dibebaskan dari penindasan. Nah, pada gelombang yang kedua yaitu karismatik. Pada tahun 1951 di Los Angeles, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus mendirikan Full Gospel Businessmen Fellowship International. Nah, perkembangan pada gelombang kedua terdapat 3 tahap, yaitu tahap yang pertama pada tahun 1960 sampai 1967 di lingkungan gereja Protestan aliran utama. Nah, pada tahap yang kedua pada tahun 1967 sampai 1977 di kalangan gereja Katolik Roma di lingkungan universitas. Nah, pada tahap yang ketiga pada tahun 1977 tahap ini disebut tahap konsolidasi. Yang berikut yaitu Neopentakostalisme dan Neokarismatik. Nah, ciri-ciri dari gelombang ini ialah penggunaan kata-kata berupa tanda dan mujizat, seperti penyembuhan, mengusir roh jahat, menerima untung besar dalam bisnis, pembaptisan dalam roh, dan lain-lain. Nah, gelombang 3 sangat kontekstual sehingga seringkali seluruhnya tergantung dari kepemimpinan seorang karismatik. Nah, teman-teman, di sini kita akan lanjut dengan materi mengalami Roh Kudus, di mana mengalami Roh Kudus ini dialami secara individu dan juga dialami oleh orang yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Seperti ada seorang tokoh yaitu pendiri dari The Youth Full Gospel Class yang mengatakan bahwa dia pertama kali mengalami Roh Kudus itu pada saat ia berdoa untuk menghidupkan kembali gerejanya, dan pada saat itu dia merasakan kehadiran Roh Kudus, sehingga ketika dia berkhotbah dan dia mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, dia percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua adalah pembaptisan dengan Roh Kudus, di mana gereja karismatik menganggap bahwa pembaptisan dengan Roh Kudus ini merupakan tanda bahwa seseorang telah sungguh-sungguh menerima Roh Kudus dan juga menjadi anggota dari gereja itu. Tetapi ada gereja lain yang menganggap bahwa pembaptisan dengan Roh Kudus ini hanyalah berkat tambahan dari Tuhan saja. Nah, kemudian kita masuk pada pembaptisan. Pembaptisan secara selam yang dilakukan oleh mereka memahaminya sebagai tanda pertobatan dengan meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dosa untuk memulai kehidupan yang baru. Yang menjadi dasar mereka adalah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Nah, kemudian seorang bayi yang sudah dibaptis secara percik pada gereja tradisional, jika ingin menjadi bagian atau anggota gereja karismatik, maka mereka harus dibaptis secara selam. Nah, hal itu dipahami sebagai tanda bahwa mereka akan bertanggung jawab atas iman mereka sendiri. Pada awal gerakan Pentakosta, mereka memahami bahasa roh atau bahasa lidah sebagai bukti bahwa seseorang telah menerima pembaptisan dengan Roh Kudus. Kemudian hadirnya gerakan karismatik ini, mereka memahami hal ini sebagai karunia Roh Kudus. Kemudian ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sebagian kecil orang percaya bahwa ketika seseorang bisa berbahasa roh, berarti dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengurapan dengan minyak. Nah, dalam perjanjian lama, seorang raja yang dipilih oleh Allah sendiri akan diurapi dengan minyak. Nah, pengurapan minyak tersebut itu akan menjadi tanda bahwa seorang raja itu akan dipilih oleh Allah sendiri. Dalam Alkitabiah, dalam surat Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 itu mengatakan bahwa orang sakit dianjurkan atau disuruh untuk diurapi dengan minyak. Nah, tujuan dari pengurapan minyak tersebut itu menjadi penyembuhan dan juga pemulihan orang yang sakit melalui doa dan juga iman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ibadah. Dalam gereja Pentakosta Karismatik, mereka memulai sebuah ibadah itu dimulai dengan nyanyian ekspresi sekaligus dengan doa. Dalam nyanyian tersebut mereka akan menjelaskan isi nyanyian atau makna dari nyanyian tersebut. Dan pada saat itu juga mereka akan sesudah itu mereka mengikuti meditatif yang mengarahkan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan dan khotbah dari pendeta yang artinya akan mengakhiri liturgi tersebut. Salah satu unsur yang paling penting dalam gereja Pentakosta Karismatik yaitu liturgi berjalan lancar itu mereka akan memanfaatkan semua unsur teknologi dan media modern seperti sound system. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang cara berkhotbah dan juga nyanyian. Inti liturgi adalah khotbah. Nah, khotbah ini harus sederhana, dengan kata lain mudah dimengerti dan juga harus berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian, muncul bahwa ketertarikan mengapa orang ingin datang beribadah yaitu cara berkhotbah di sebuah gereja. Di dalam satu gereja karismatik yaitu JPCC, biasanya mereka setiap bulan mengambil satu tema besar yang kemudian diajarkan di dalam sekolah minggu kepada anak-anak, kemudian kepada remaja dan juga untuk orang dewasa. Kadang-kadang metode menafsirkan Alkitab lebih ke tingkat mencari pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang dari kehidupan sehari-hari daripada melakukan penafsiran dengan mencari latar belakang teks Alkitab tersebut. Berikutnya tentang nyanyian. Nah, di antara gerakan Pentakostal Karismatik ini terjadi juga semacam persaingan, sehingga sangat penting bahwa orang yang datang dan menjadi anggota juga tetap senang untuk hadir dan tidak mencari gereja lain yang lebih menarik. Nah, nyanyian ini merupakan salah satu unsur untuk menarik orang datang bergereja di sebuah gereja. Nyanyian dari satu segi modern memberikan kesempatan untuk memberikan ekspresi, tetapi juga mendorong untuk memperdalam iman. Nah, di sana orang yang bertanggung jawab untuk nyanyian menjelaskan bahwa tidak baik untuk hanya membuat melodi bagus tetapi dengan kata-kata yang tidak baik. Sebaliknya, kata-kata bagus tetapi melodi yang tidak enak juga tidak baik. Sehingga mereka melatih para song leader untuk sungguh-sungguh menyampaikan pesan yang ada dalam nyanyian dan membuka kemungkinan untuk ekspresi yang sesuai. Hal ini berhasil sehingga nampak dari fakta bahwa nyanyian yang dibuat oleh mereka dipakai dalam cukup banyak gereja karismatik yang lain. Saya akan menjelaskan tentang menitik beratkan kepada kaum muda, di mana gereja Kristen Kemah Daud memiliki visi yang sangat jelas. Ia menjangkau dan memuridkan semua anak muda untuk menjadi pemimpin dan penuai di masa yang akan datang, di mana mereka mempersiapkan para anak muda ini menyongsong kegerakan yang lebih besar. Nah, gereja ini juga menekankan pentingnya pendidikan bagi anak muda, menjadikan mereka sebagai kelompok yang utama untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan gereja. Di sini di JPCC juga pendiri dari JPCC sendiri yang bernama Pastor Jos menjelaskan bahwa mereka memiliki strategi utama untuk menjadikan kaum muda di antara umur 18 sampai 27 tahun untuk menjadi anggota gereja, di mana dia memberitahukan bahwa usia ini adalah periode untuk menentukan dasar kehidupan seseorang. Nah, di sini kita masuk ke dalam unsur teologis, di mana unsur teologis ini memiliki perbedaan yang sangat cukup besar antara gereja tradisional dan gereja Pentakosta Karismatik, di mana gereja tradisional biasanya memiliki dasar teologis yang sangat kuat,
yang dirumuskan dalam pertemuan sinode. Kemudian kalau gereja Pantekosta karismatik lebih banyak mengandalkan aturan atau program yang dibuat oleh pemimpin atau pemimpin yang berpengaruh di gereja tersebut seperti gembala atau pastor. Oke, mengenai teologi kemakmuran. Gerakan teologi kemakmuran pertama kali berasal dari Amerika Serikat, yang dimana pemahaman ini memfokuskan bahwa kemakmuran materi adalah rencana dari ilahi atau Allah itu sendiri. Teologi ini dipakai gereja-gereja seperti GBI Keluarga Allah di Solo dan Gereja Betani Indonesia yang memfokuskan pada perpuluhan kepada Allah. Kemudian teologi ini boleh dipakai, tetapi harus berdasarkan pada keyakinan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab. Kemudian Yesus sebagai penenang. Yesus Kristus memiliki peran penting dalam gereja Kristen Pasundan dan gereja Tiberias, yang dimana di gereja Tiberias memfokuskan perjamuan kudus sebagai liturgi mereka, yang dimana itu menjadi obat bagi umatnya. Kemudian mengenai pembangunan jemaat, ini berfokus pada gereja Pentakosta karismatik yang ingin menjadi mega church, yang dimana gereja-gereja karismatik yang ada di Indonesia ada 4 yang besar seperti gereja Tiberias, gereja Keluarga di Solo, dan gereja Betani. Yang menginspirasi mereka adalah David Yonggi-cho yang berasal dari Korea Selatan, yang dimana dia mendirikan gereja yang beraliran karismatik dan yang mempunyai 755.000 jemaat. Dasar spiritual Alkitab. Perlu kita ketahui, dasar spiritual Alkitab ini terbagi atas 3, yaitu karunia, karisma, dan buah roh. Yang pertama karunia. Menurut tokoh gerakan karismatik Katolik yang bernama Oetomo, dia mengemukakan bahwa ada karunia terbagi atas 7 yang disebut dalam Yesaya 11 ayat 1-3, yaitu hikmat, pengetahuan, pengenalan akan Allah, nasihat, keperkasaan, kesalehan, dan takut akan Allah. Yang kedua, karisma. Karisma ini menurut dia karisma berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan iman, hikmat, menyembuhkan mujizat, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan roh dan nubuat. Jadi menurut dia yang paling sering digunakan oleh gerakan karismatik Katolik yaitu menafsirkan bahasa roh dan berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, itu yang bisa kita lihat bukan hanya di zaman dulu, tapi sampai sekarang pun ada. Yang ketiga yaitu buah roh. Dia juga menyebut buah roh sebagai tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Maka selain pemberian Roh Kudus pada hari Pentakosta, dalam Alkitab terutama melalui surat Paulus juga sudah disebut sebagaimana Roh Kudus hadir di dunia ini. Inerentia Alkitab. Jadi perlu teman-teman ketahui, inerentia itu sebuah kalimat yang mengatakan atau istilah yang digunakan, yaitu segala sesuatu tidak pernah salah. Jadi inerentia Alkitab ini, gereja karismatik Katolik memandang Alkitab itu sebagai kitab yang suci, kitab yang sakral. Jadi Alkitab ini menurut gereja karismatik Katolik, Alkitab ini tidak pernah salah. Gereja Katolik juga seringkali dan selalu menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan-setan atau melawan roh jahat. Jadi mereka lebih percaya bahwa dengan mengatakan nama Yesus, segala sesuatu roh jahat atau iblis atau setan apapun, mereka bisa mengalahkan itu dengan menyebut nama Yesus. Oke teman-teman, berbicara mengenai tanda-tanda dan mujizat-mujizat, di gereja Pentakosta karismatik, orang-orang percaya bahwa ini adalah salah satu tanda di mana kehadiran Tuhan dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Di gereja Pentakosta karismatik, ketika seseorang mengalami kesakitan, mereka sakit, kemudian datang pada pendeta dan kemudian didoakan, setelah itu terjadi kesembuhan. Atau contohnya
pada hal-hal kehidupan sehari-hari ini yang sederhana. Ketika mereka mengalami kekurangan dan kemudian berdoa meminta pada Tuhan, dan pada saat itu juga mereka mengalami akan berkat yang datang begitu saja pada hidup mereka. Hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai bukti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun mungkin bagi orang-orang di luar sana ini merupakan hal-hal kecil yang biasa saja. Di Pentakosta Karismatik, tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini membuat mereka mengalami kebahagiaan, pengharapan kepada Tuhan, dan juga membuat iman mereka berkembang semakin pesat. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan sosial. Relasi antara gereja Pentakosta Karismatik dan agama Islam menjadi pertanyaan utama, atau secara khusus bagaimana hubungan antara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh Zainal, dia menekankan bahwa ada bukti konkret bentuk usaha agar mereka menjalin relasi dengan baik. Yang pertama, misalnya gereja memberikan pelayanan secara gratis berupa pelayanan medis, dan juga mereka menyumbangkan akan hewan kurban bagi orang-orang atau umat Islam yang merayakan Idul Adha. Di sisi lain, dalam penelitian seorang mahasiswa, mereka juga menyatakan bahwa gereja berusaha untuk membangun relasi yang baik dengan memberikan sumbangan berupa pakaian, memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang dianggap kurang, atau memberikan bantuan-bantuan secara medis. Nah, di situ dapat dilihat bahwa upaya gereja untuk membangun relasi dengan baik dapat terkontaminasi dengan FPI, atau yang dapat dipahami yaitu Front Pembela Islam. Di situ mereka berupaya untuk menjalin relasi. Akan tetapi tentunya pasti ada tantangan. Misalnya ketika seseorang mahasiswa yang datang dan mau memberikan pelayanan secara gratis di suatu desa, mendapat tentangan atau penolakan dikarenakan dokter yang ia bekerja sama dengan mahasiswa itu adalah seorang yang beragama Islam. Mereka beranggapan bahwa itu adalah salah satu cara untuk membuat mereka menjadi anggota Kristen. Akan tetapi dari situ mereka boleh belajar bahwa itu bukan sesuatu yang betul, sehingga mahasiswa memilih untuk mengambil jalur lain, yaitu membangun kerjasama dengan puskesmas setempat. Nah, dari situ maka datanglah masyarakat setempat untuk berobat. Nah, seperti yang kita lihat dari penjelasan saya, kita dapat menyimpulkan bahwa gereja Pentakosta Karismatik berusaha untuk membangun relasi dengan baik, dengan tujuan adalah pelayanan sosial. Nah, di situ teologi kemakmuran menjadi hal yang paling penting, atau sebagai dasar memberi sebelum menerima. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang panggilan untuk menjadi pemimpin mega churches. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang David Yonggi Cho. David Yonggi Cho merupakan seorang dari negara Korea Selatan, di mana dia gereja di sekolah tinggi. Pada saat itu juga pada sekolah tinggi dia mengalami penyakit TBC. Lalu seorang perempuan Kristen menjumpai dia dan memberikan dia Alkitab. Tetapi pada saat itu perempuan Kristen ini mengalami tantangan menjumpai David Yonggi Cho, di mana ibunya merupakan seorang Buddhisme dan menolak supaya dia tidak menjumpainya. Tetapi seorang perempuan muda Kristen ini tetap menjumpai David Yonggi Cho. Dan pada saat itu juga David Yonggi Cho baru menjadi Kristen. Hingga sampai sekarang, setelah dia menjadi Kristen, dia memiliki gereja, hingga sampai sekarang memiliki jemaat 755.000 orang. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan Obadjah Tanu Setiawan. Obadjah Tanu Setiawan hanya lulus SMP, di mana ketika dia hanya lulus SMP karena rambutnya rontok dan dia malu akan hal itu. Lalu dia meminta doa kepada Tuhan supaya dia disembuhkan. Dan pada saat itu juga pada umur 16 tahun dia mengalami kesembuhan, dan seorang pendeta meminta dia supaya melayani suatu gereja dan dia menolak. Akan tetapi setelah dia menjumpai dengan Tuhan, dengan pengetahuan Tuhan, dia melayani gereja hingga pada saat itu. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang Abraham Alex Tanu Seputra. Abraham Alex Tanu Seputra ini adalah seorang pengusaha. Dia ingin menjadi seorang kaya dengan adanya pengusaha ini, profesinya sebagai seorang pengusaha. Akan tetapi dia mengalami peristiwa di mana dia menabrak seorang anak kecil. Di mana ketika dia menabrak anak kecil, dia diancam supaya dia dibunuh kalau anak ini tidak sembuh. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia minta doa supaya anak ini disembuhkan. Dan tidak lama kemudian anak ini juga disembuhkan. Hingga sampai saat ini dia bernazar dia menjadi pelayan. Dan sampai sekarang
dia mendirikan gereja, yaitu gereja GBI, gereja Betani, lebih tepatnya di Surabaya, hingga sampai sekarang berkembang. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan Pendeta Yesaya Pariaji. Pendeta Yesaya Pariaji ini pertama-tama dia menolak membaca Alkitab, tetapi ketika dia mengalami kelumpuhan, dia membaca Alkitab hingga sampai tuntas. Dan pada saat itu Pendeta Yesaya Pariaji sembuh dan bernajar ketika dia sembuh dari kelumpuhan akan hal tersebut. Hingga sampai sekarang ini Pendeta Yesaya Pariaji mendirikan suatu gereja. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan masuk pada yang namanya kelompok sel. Kelompok sel ini merupakan sebuah sistem yang berasal dari gereja awal yang dihidupkan kembali oleh seorang pendiri gereja Metodis yang bernama John Wesley. Nah, dari konsep ini kemudian ada seorang tokoh yang bernama David Yonggi-cho. Dia juga terinspirasi dari konsep tersebut, sehingga dia menganggap bahwa setiap sel itu merupakan suatu pusat kebangkitan permanen di mana semua anggota dapat mengalami persaudaraan, pembaharuan, dan kebangkitan iman dan terlibat aktif dalam karya penginjilan. Nah, setelah itu ada sebuah pertemuan di Korea di mana Cho ini bertemu dengan seorang pendeta yang namanya Pendeta Setiawan. Pendeta Setiawan ini juga akhirnya terinspirasi dari konsep tersebut, sehingga Pendeta Setiawan ini juga membawa konsep ini ke dalam gerejanya, yang dimana Pendeta Setiawan ini memulai konsep ini dengan mencontohi dari pengajaran Tuhan Yesus, yang dimana dia mencontohi Tuhan Yesus yang mengajarkan ke-12 muridnya yang setelah itu bisa siap untuk memuridkan orang lain. Nah, di situ mereka memulai dengan dimana anggota tersebut menyiapkan tempat. Nah, di tempat itu mereka memulai dengan sharing iman, berdoa, baca Alkitab, dan biasanya itu mereka mengakhirinya dengan makan bersama. Di situ bisa terlihat jelas bagaimana ikatan persaudaraan mereka yang erat, sehingga komunitas itu mereka namai dengan sebuah nama, yaitu One Care Groups. Nah, dari kelompok sel itu muncullah yang namanya pendatang baru. Nah, di gereja karismatik itu membutuhkan sebuah sistem untuk mencari anggota baru, karena di gereja mereka itu mereka memiliki 3 tipe jemaat. Jemaat yang pertama itu jemaat yang sudah terregistrasi di gereja tersebut dan terlibat aktif, sedangkan jemaat yang kedua yaitu jemaat yang sudah terregistrasi aktif dalam gereja tersebut, namun mereka kurang aktif dalam gereja tersebut. Mereka mungkin hanya mengikuti ibadah-ibadah minggu saja. Sedangkan jemaat yang ketiga yaitu jemaat yang belum diregistrasi masuk ke dalam gereja tersebut, namun mereka aktif dalam semua kegiatan tersebut. Sehingga gereja karismatik membutuhkan yang namanya sebuah sistem, sehingga mereka sering mengadakan KKR. Nah, di mana KKR itu mereka sering mengundang pendeta-pendeta yang mungkin terkenal dan juga artis-artis untuk menarik banyak minat orang. Nah, ketika sudah mulai banyak minat orang tersebut, mereka juga selalu memberikan pelayanan yang baik dan juga memberikan banyak kenyamanan kepada pendatang-pendatang baru. Baik, tanggapan kritis kelompok kami yaitu gerakan Pentakosta Karismatik ini hadir sebagai respon terhadap spiritual umat manusia dalam kehidupan keagamaan. Namun perlu dipahami bahwa praktek-praktek ini berbeda di setiap tempat dan juga setiap daerah, sehingga kita tidak bisa menguniversalkan praktik-praktik yang kita anggap benar di segala tempat atau daerah. Nah, materi yang dipaparkan dalam dalam makalah kami memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penjelasan tentang spiritualitas Gerakan Pentakostal Karismatik atau GPK yang cukup mendalam. Nah, dalam materi ini menggambarkan pengalaman rohani yang kuat dan karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian penjelasan tentang 3 tahap perkembangan GPK membantu pembaca atau teman-teman di dalam kelas untuk bisa mengenal tentang sejarah GPK ini.
Kemudian ada beberapa kekurangan, yaitu kurangnya pembahasan tentang kemungkinan dampak negatif dari beberapa ajaran GPK, salah satunya tentang teologi kemakmuran. Kemudian tidak banyak menjelaskan bagaimana GPK berhubungan dengan aliran Kristen yang lain. Nah, untuk memperbaiki beberapa kekurangan ini, kami mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perlu menambahkan pembahasan yang lebih seimbang tentang ajaran-ajaran GPK, termasuk kritik dan tanggapan dari GPK tersebut. Kedua, menjelaskan bagaimana hubungan GPK dengan aliran-aliran Kristen yang lain dan tantangan GPK di Indonesia yang kita tahu bersama bahwa Indonesia ini memiliki beragam agama. Dari penjelasan anggota kelompok dapat disimpulkan bahwa gerakan-gerakan Pentakosta karismatik merupakan gerakan Kristen modern atau spiritual modern yang berkembang dari abad ke-20. Dan juga gerakan ini sangat menekankan tentang kehadiran Roh Kudus, bagaimana pengalaman seseorang dan hubungannya dengan Roh Kudus untuk menjalin atau memenuhi kebutuhan rohani.